A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabil muntajabin. Ya, pembahasan kita tentang jalan pengetahuan kepada tauhid, yang mana di sini ada 3 jalan. Ada jalan afaqi, yaitu pengetahuan terhadap kosmos, alam semesta. Ada jalan anfusi, pengetahuan terhadap diri. Dan yang ketiga, pengetahuan terhadap wujud sebenarnya. Jadi pengetahuan terhadap wujud itu juga akan mengantar kepada pengetahuan terhadap Tuhan. Nah, apa yang kita sudah bahas tentang jalan anfusi, yaitu pengetahuan ampusi yang membawa pada pengetahuan tauhid. Karena pembicaraan kita tentang pemikiran terhadap diri atau perenungan dan penelahan terhadap diri, maka ia masih jenis ilmu usuli. Dalam artian apabila manusia berpikir dan merenung terhadap dirinya, serta dia mendapatkan aspek kefakiran dan kebutuhan dirinya, dan ia melihat bahwa ia tidak bisa bersandar terhadap mawjud-mawjud lainnya juga. Kenapa? Karena mawjud lainnya juga itu tidak lain seperti dirinya, adalah wujud butuh, fakir, dan bergantung. Maka akan terbangun kesadaran pada dirinya bahwa berbagai kebutuhan dirinya itu tidak bisa dihilangkan oleh mawjud lainnya. Tidak boleh tidak mungkin tercukupkan oleh mawjud lainnya. Tetapi yang akan menghilangkan dan mencukupkan kebutuhan dirinya itu mestilah lewat suatu mawjud yang maha kaya, suatu mawjud yang tidak lagi butuh, sama sekali tidak ada lagi aspek kebutuhan terhadap dirinya. Ia maha kaya. Nah, apabila dirinya mengira bahwa dirinya itu butuh kepada selain wujud maha kaya ini, atau bergantung kepada selain wujud maha kaya ini, pada dasarnya ia sudah terperangkap dengan khial kadhibi, yakni khial yang dusta. Jadi ketika manusia memandang atau mengira bahwa tempat bersandar dan bergantungnya kepada wujud yang tidak maha kaya, yakni wujud-wujud yang lain, yaitu sebenarnya masih ia terpengaruhi dengan khayal atau imajinasi bohong atau fantasi yang terdapat pada dirinya. Ini diisyaratkan oleh suatu ungkapan dari Imam Sajjad alaihissalam. Beliau berkata, ra'aitu
anna talabal muhtaj ilal muhtaj safah min ra'ihi wa dalla min aqlihi. Jadi apabila suatu wujud butuh mencari sesuatu pada wujud butuh lainnya, ini pada hakikatnya tidak lebih daripada safah. Safah itu maksudnya kebodohan. Kebodohan dari segi pandangan dan kesesatan daripada pemikiran. Tapi seseorang yang mempunyai pengetahuan terhadap Tuhan itu adalah orang yang berakal. Makanya kebutuhannya dia tidak akan cari selain kepada wujud yang maha kaya secara zat. Dia tidak akan mencari sesuatu kebutuhannya dari wujud yang juga butuh lainnya. Nah, apabila manusia berpikir dan merenung terhadap penciptaan dirinya, pengetahuan terhadap dirinya, niscaya dia akan mendapatkan jalan pengenalan dan pengetahuan terhadap Tuhan dan tauhid. Berasaskan inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah." Akan tapi meskipun dalam perjalanan ini secara lahir salik dan jalan adalah satu. Kenapa? Karena salik adalah diri dan jalan juga adalah pemikiran terhadap diri. Jadi secara lahir adalah satu, ya. Tetapi secara batin tidaklah satu, tidaklah demikian. Sebab manusia meskipun dia merenung terhadap dirinya, tapi tentunya itu masih dalam wilayah pemahaman-pemahaman dan konsepsi-konsepsi usuli. Jadi pada hakikatnya jalan ini pun masih dimensi afaki, karena kita juga adalah bagian daripada kosmos, ya. Jadi perenungan terhadap diri itu masih bentuk perenungan terhadap kosmos, tapi sudah bukan lagi istilahnya di luar diri kita yang kita renungkan, tapi diri kita yang kita berpikir dan renungkan. Oleh karena itu ini belum bentuknya perjalanan anfusi, ya, bukan perjalanan pada diri sendiri. Jadi bukan diri kita yang mengalami pergerakan pada diri kita. Sebagaimana tadi kita syaratkan, jadi pada dasarnya kalau seseorang itu melakukan tahzib dan tazkiyah nafs, dia sebenarnya itu berjalan pada dirinya. Jadi dirinya itu berjalan pada dirinya, ya. Nafsnya itu yang mengalami perubahan tahap per tahap dari makam yang satu ke makam berikutnya. Ya, di dalam salah satu irfan amali disebutkan misalnya ada 10 makam mesti dilewati untuk sampai kepada Tuhan. Tapi ada buku lagi menjelaskan bukan 10, 100. Ya, harus melewati 100 manazil. Tapi kalau ini 10, tapi secara pokok. Karena 10 ini bisa lagi terdiri daripada 10 lagi.
Nah, jadi misalnya pertama mesti melewati makam taubah, kembali kepada Tuhan, taubat, kembali kepada fitrah. Ya. Dari makam taubah kemudian kepada makam wara, dari makam wara ke makam sabar, dari makam sabar ke makam syukur. Kemudian ada beberapa lagi makam khauf, makam raja, makam tawakal, dan makam ridho. Ya, kalau sudah sampai pada makam ridho, ia akan mengalami fana. Ya. Nah, ini misalnya 10 tahapan yang mesti dia lewati dalam tahapan dirinya. Jadi dia yang mendapatkan makam. Jadi dirinya itu yang bergerak menyempurna, mendapatkan kedudukan itu. Nah, kalau yang kita jelaskan ini masih dalam bentuk merenungi, ya, diri itu. Ya, apa diri itu? Apa hakikatnya diri itu? Masih melakukan perbuatan baik seseorang sedekah dan sebagainya, sedangkan engkau sudah dijamin masuk surga. Ya. Nabi Muhammad menjawab, dia menjawab itu dia pada makna syukur tadi itu. Ya, beliau mengatakan bahwa ya saya apakah tidak layak saya sebagai hamba yang bersyukur. Ya. Maksudnya kenapa dia tidak jawab itu dengan kalimat status? Nah, ini kan sebenarnya bukan juga bahwa menjelaskan makam syukur, ya. Karena di sini dia hanya ingin memberikan suatu bentuk jawaban kepada istrinya Aisyah tentang bahwa ya ibadah itu tidak hanya karena kita dalam ketika butuh pada Tuhan, ya. Misalnya kita ingin surganya Tuhan. Kan ada 3 bentuk ibadah juga dijelaskan oleh Amirul Mukminin, ya. Jadi ada sekelompok orang beribadah karena takut. Yang pertama disebutkan karena ia inginkan surganya Tuhan. Nah, bentuk ibadah seperti ini adalah ibadahnya seorang pedagang. Pedagang itu bekerja keras ya supaya mendapatkan keuntungan. Jadi beribadah supaya mendapatkan keuntungan surga. Kelompok lain beribadah karena takut dari neraka. Nah, bentuk ibadahnya ini adalah ibadah seorang budak. Ya, budak itu kerja keras, ya, takut sama majikan. Ya. Nah, tapi bentuk ibadah yang ketiga murni beribadah kepada Tuhan karena ya dia itu bersyukur pada Tuhan sebagai apa istilahnya, jadi bentuk ibadah yang ketiga karena apa istilahnya bentuk ibadah karena syukur pada Tuhan. Nah, ini adalah bentuk ibadah orang yang merdeka. Ya, bentuk ibadah orang yang merdeka. Jadi di sini tidak menjelaskan persis tentang makam syukur, ya. Dia tidak menjelaskan tentang makam syukur di sini, ya. Tapi satu dimensi, ya memang dimensi mungkin makam syukur juga, tapi bukan maksudnya kalau kita menjawab seperti itu bahwa semua kedudukan itu kita jelaskan atau kedudukan paling tinggi kita jelaskan. Ya, antum misalnya bertanya kepada saya tidak mesti yang paling dalamnya jawaban saya berikan kepada Anda, ya. Bisa saja saya berikan ya kira-kira sesuai dengan yang Anda bisa tangkap. Seperti itu. Jadi tidak menjelaskan puncak kedudukan Nabi di situ. Ya. Kalau misalnya Imam Ali bertanya ya beda mungkin bentuk jawabannya. Ya. Murid-muridnya Imam Ali juga bertanya itu sesuai dengan tingkatan kedudukannya diberikan jawaban.
Nah, kenapa tadi kita sebut bahwa ini masih bukan perjalanan ampusi, karena kita tidak melakukan perubahan pada diri dari satu makam ke makam lainnya, tapi kita hanya memperoleh pengetahuan terhadap diri dengan hasil menelaah, mengkaji dan merenungi diri. Sebab semua bentuk pemahaman atau konsepsi itu berbeda tentang diri sendiri. Ya, jadi pengetahuan itu, konsepsi itu berbeda dengan diri sendiri, wujud diri sendiri, ya. Kan pengetahuan itu kita sebenarnya apa istilahnya ya? Tadi tidak miliki, baru kita miliki. Kan seperti itu. Jadi tadinya bukan diri kita, ya, pengetahuan itu, ya. Meskipun pengetahuan itu sendiri, pengetahuan terhadap diri itu sendiri menggambarkan tentang diri, tapi bukan diri itu sendiri, ya. Dan meskipun pengetahuan itu bisa diterapkan terhadap diri. Jadi apa yang menjadi pengetahuan terhadap diri kita itu memang demikian diri itu. Tapi ya diri kita itu belum bergerak, belum mengalami pergerakan dari tingkatan demi tingkatan. Bentuk kedua, pemahaman itu sendiri sifatnya adalah universal, ya. Jadi semua bentuk pengetahuan itu sifatnya adalah universal. Tetapi diri kita sendiri, ya, dia adalah individual, ya. Identitasnya adalah individual. Jadi pengetahuan itu universal, pemahaman itu universal, sementara diri itu sendiri adalah individual. Nah, pengetahuan juga dia adalah wujud mental, wujud zihni. Jadi semua pengetahuan kita itu adalah bentuknya wujud zihni. Sementara diri adalah wujud eksternal, bukan mental. Pengetahuan nafs atau pengetahuan saya adalah saya atau nafs secara predikasi primer. Ya, ini mungkin pernah kalian dengar, partikular adalah partikular secara predikasi primer, ya. Tapi pada dasarnya secara sanai istilahnya, secara keeksternalan partikular itu adalah universal, ya. Nah, demikian pula nafs dan saya, ya, secara predikasi primer, ya, memang nafs dan saya, tetapi secara predikasi ada disebut sanai, umum dan teknikal kalau tidak salah maksudnya. Itu dia bukan nafs dan saya, ya, tapi dia adalah pemahaman tentunya, kan, ya. Jadi pemahaman terhadap saya, pemahaman pada saya atau pada diri itu secara predikasi primer adalah nafs dan saya, tetapi secara predikasi teknikal, umum teknikal itu, ya, bukanlah nafs dan saya, karena masih pengetahuan,
ya. Nah, di sisi lain perbedaannya, pemahaman itu adalah gaib, sementara diri saya itu adalah hadir. Ya, diri saya adalah hadir. Ya. Ini perbedaan antara pengetahuan terhadap diri dengan diri itu sendiri. Oleh karena itu pengetahuan terhadap diri itu masih serupa dengan ayat-ayat afaq, dan berpikir serta merenung tentangnya masih sinhi, berbilangnya atau berbedanya antara salik dan jalan, belum dalam bentuk kesatuan antara salik dan jalan. Beda kalau bentuk diri sendiri yang bergerak, ya, berdiri di dalam diri berjalan. Nah, itu terjadi kesatuan antara salik dan jalan. Oleh karena itu pengetahuan dan perjalanan pada diri atau perjalanan terhadap diri punya makna yang lain yang bersandar kepada ilmu huduri. Namun karena ilmu huduri tidak mungkin tanpa tazkiyah dan tahzib nafs, maka jalan ini adalah jalan sangat sulit dan tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, kalau kita lihat di sepanjang perjalanan sejarah manusia ini, yang bisa melakukan perjalanan diri itu sangat sedikit, segelintir. Ya. Misalnya saja di kalangan para terpelajar yang menjadi ulama itu, yang banyak adalah mengumpulkan ilmu usuli, pengetahuan usuli, tapi sangat sedikit yang mempunyai pengetahuan huduri. Kita mengenali Tuhan dengan Al-Quran, pengetahuan usuli. Kita mengenali Tuhan dengan pengetahuan filsafat, kalam, dan berbagai bentuk pengetahuan lain. Bahkan hatta pengetahuan irfan itu sendiri masih pengetahuan usuli, kecuali kalau kita masuk di dalam sayr suluk irfan itu sendiri, baru itu bisa sampai pada huduri. Ya. Jadi di antara misalnya ribuan pencari pengetahuan kepada Tuhan, ya sangat sedikit yang melewati jalan huduri. Karena berat. Ada satu kisah seorang ulama besar. Jadi dia 40 tahun melakukan sayr suluk. Ya. Dan untuk mencegah nafsnya dari bicara tidak seperlunya, selama 26 tahun dia simpan batu di mulutnya supaya tercegah untuk bicara sembarang. Kalau kita kan sembarang, kita kalau ketemu sama teman sembarang kita bicara. Ya. Jadi ini juga satu pelajaran akhlak, sekaligus bisa membentuk kita. Kita ini misalnya salat, kemudian baca Quran, ya, dan lainnya. Tapi kita ini dengan mudah menghilangkan semua pahalanya. Ya. Kita misalnya salat zuhur hari ini, Allahu Akbar, salat zuhur, kemudian baca doa, tapi setelah itu dengan gampang kita kasih sakit hatinya orang. Biasanya kau bilang sama Iqbal itu kalau
pergi di kelas tidak mengerti ya. Itu misalnya satu ucapan saja itu bisa menghilangkan amal yang tadi kita sudah kumpulkan. Jadi sebenarnya sayur suluk itu yang paling penting, apa yang sudah diperoleh itu jangan digugurkan. Apalagi misalnya perempuan suka cerita-cerita, ya. Suka ngobrol-ngobrol, ya ngobrol-ngobrolnya ngobrol temannya, ya sudah gugur semua. Jadi hanya satu ucapan yang menyakiti hati orang itu gugur perbuatan baik kita. Makanya itu tadi ulama dia tadi supaya dia tidak bicara sembarang, ada namanya memang samt di dalam sayur suluk. Samt itu diam, banyak diam. Nah ini simpan batu. Jadi 40 tahun sayur suluk. Nah nanti satu kesempatan baru tersingkap. Tersingkapnya ya langsung pada puncaknya itu menemukan hakikat Tuhan, ya penyaksian suhudnya, ya. Tapi huduri bukan lagi kalau usul sudah dia himpun semua buku-buku, dia baca pengetahuan tentang tauhid, tapi dirinya yang bukan dia jumpai tenggelam dalam tauhid. Nah ini kalau huduri menjumpai diri tenggelam dalam tauhid, melebur dengan hakikat tauhid. Nah itu, dan itu hanya bisa diperoleh kalau melakukan sayur suluk. Bayangkan 40 tahun. Jadi ada orang 20 tahun, 30 tahun belum ada. Namanya mukasafah itu ya bisa didapat. Antum misalnya seminggu saja tidak melakukan maksiat dosa-dosa, boleh jadi ada mukasafah. Mukasafah itu ada yang disebut mukasafah suri. Mukasafah suri itu alam misali, ya. Ada Anda saksikan sedikit fenomena yang tidak biasa istilahnya, itu bisa saja, ya. Bukan itu yang ingin dicapai seorang pesayur suluk, ya. Yang ia ingin capai adalah Tuhan, ya. Makanya justru kadang yang mukasafah itu kalau yang membuat kita tertarik dan terpesona itu bisa menghilangkan menghalangi, ya, bisa malah menjadi penghalang pergerakan lebih sempurna, ya. Mereka itu sudah dikasih ketemu malaikat, dikasih ketemu bidadari, dikasih, tapi cuek, ya, maksudnya bukan itu tujuannya, ya. Ya, tujuannya adalah berjumpa dengan Tuhan, liqaullah, ya, liqaullah. Jadi beberapa buku juga ditulis judulnya liqaullah, bertemu dengan Tuhan. Nanti kita juga sebenarnya ketemu dengan Tuhan, ya. Menarik kemarin itu pembahasan irfan, ya, semuanya ini kita kan akan kembali ke Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Atau di ayat lain Tuhan berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik famulaqi. Ya, jadi wahai manusia, kalian bersungguh-sungguh menuju Tuhan, bersusah payah menuju Tuhan, dan pasti akan bertemu, ya. Tapi nanti beragam nama-nama Tuhan yang akan dijumpai. Itu pembahasan di irfan. Ada yang masuk di bawah nama Jalaliyah Tuhan, tajallinya neraka, ya. Jadi dia ketemu dengan tajalli Jalaliyah Tuhan dan kaharnya Tuhan. Ada yang misalnya di bawah nama Jamaliyah Tuhan, ya dia akan ketemu surga, dapatkan nama di bawah surga, ya. Ya, 40 tahun, ya. Kalau misalnya saya mulai, berarti saya berharap 90 tahun usia gue tidak.
Ya itu manusia yang istilahnya mungkin dalam 100 tahun atau berapa ratus tahun muncul seperti itu satu dua begitu. Coba misalnya berapa banyak ulama, tapi seperti Imam Khomeini berapa sih orang? Ya, berapa orang yang bisa melakukan misalnya seperti Imam Revolusi, melakukan perubahan sebuah sistem yang memang sistemnya dulu tidak bagus, buruk, atau melakukan perubahan dalam masyarakat, berapa orang? Ya. Dia melakukan zuhud, suluk, sair suluk. Iya, tapi ini jalannya tidak boleh jalan tanpa pembimbing. Iya, harus ada pembimbing. Sebab tanpa pembimbing, karena kita tidak tahu jalan di sana itu, ya bisa sesat. Kita saja di sini misalnya antum baru-baru dari Flores datang Makassar menuju sentral, kalau tidak ada orang mengarahkan Anda temani ke sentral, boleh jadi sampai di Pantai Losari. Ya. Jadi bahaya jalan sendiri. Ada sih orang jalan sendiri, tapi itu pun ya bilangan jari yang bisa selamat. Itu pun juga mungkin bisa tidak murni, maksudnya jalan sendiri. Tetap senantiasa minta pertolongan dari Tuhan dan bimbingan manusia-manusia suci lainnya. Ya. Jadi satu bentuk pendekatan lain, jalan ampusi untuk mencapai pengetahuan tauhid lewat ilmu huduri atau bersandar dengan lewat ilmu huduri, tapi ini tidak bisa dan tidak mungkin untuk kebanyakan manusia karena itu jalan susah, jalan yang sangat sulit. Ia hanya bisa bagi ada disebut dengan pemilik yakin. Pemilik yakin ini lebih tinggi daripada pemilik akal. Nah, di dalam pembahagian pengetahuan juga ada 3 tingkatan pengetahuan yakin. Ya. Ada disebut ilmu yakin. Ya. Ini jalan afaq dan jalan anfus bisa menyampaikan kepada ilmu yakin. Tapi kalau bergerak pada diri, pergerakan pada diri lewat ilmu huduri itu bisa menyampaikan kepada ainul yakin, bahkan hakul yakin. Jadi yang bisa mendapatkan pengetahuan huduri ini yaitu pemilik yakin. Dan pemilik yakin ini di atas daripada pemilik akal. Nah, ini mungkin diisyaratkan dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Jasiyah. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 4. Tuhan berfirman, wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Artinya, dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda untuk kaum yang yakin.
Jadi ini kalau kita lihat ayat 4 itu perjalanan pada diri atau anfusi, ayat 5-nya surah Al-Jasiyah itu perjalanan pada afaq atau kosmos. Yang mana ayat 5-nya Tuhan berfirman waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumi ya'qilun. Nah, yang kelima itu pemilik akal. Ya, jadi yang ayat 4-nya adalah pemilik yakin, sementara yang ayat 5-nya pemilik akal. Nah, pemilik yakin itu lebih tinggi daripada pemilik akal. Arti daripada ayat kelima itu, dan pada pergantian malam serta siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Jadi ayat 4-5 surah Jasiyah ini juga bisa menjadi sandaran yang mengisyaratkan perjalanan anfus dan perjalanan afaq. Nah, namun tentunya perjalanan anfus ini lebih besar hasilnya daripada jalan afaq. Sebab apabila seseorang yang berjalan pada dirinya, ia akan mempertanyakan siapa dirinya, ya, dari mana datangnya dirinya, siapa yang berpengaruh pada dirinya, dan siapa yang mengatur dirinya, siapa atau zat apa yang mengatur dirinya, maka niscaya dia tidak akan lalai dari Tuhan. Jadi begini sebenarnya, pengetahuan pada diri itu lebih dekat pada maksud. Kenapa? Karena diri kita itu lebih dekat dengan kita. Pengetahuan kita terhadap diri kita itu apa istilahnya, lebih memberi kesadaran, pengaruh pada diri kita ketimbang pengetahuan di luar. Kan pengetahuan di luar nisbahnya juga terhadap diri kita lebih jauh kan, ya. Pengetahuan kita terhadap alam yang lebih jauh daripada pengetahuan terhadap diri kita. Jadi pengetahuan terhadap diri kita itu lebih dekat kepada tujuan ketimbang pengetahuan yang di luar daripada pengetahuan diri kita. Ya. Karena itu juga memberi pengaruh terhadap kita lebih besar. Ya. Mungkin orang yang merenungi alam ini memberikan pengaruh pada dirinya kesadaran, tapi mudah juga terlupakan, mudah kembali lalai. Ya. Tapi kalau pengetahuan terhadap diri karena lebih dekat pada diri kita, itu pengaruhnya lebih besar pada diri kita, sehingga tidak mudah lalai orang. Ya. Banyak orang lalai kepada Tuhan itu karena lalai terhadap dirinya sebenarnya. Ya. Kalau lalai terhadap alam, ya banyak kita lalai terhadap alam. Tapi kalau lalai terhadap diri, dan ini yang lebih besar pengaruhnya orang lalai kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat suci Al-Quran terdapat ayat wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jadi seolah-olah ini kebalikan dari man arafa nafsa arafa rabba.
awalnya dia melupakan Tuhan, pada akhirnya melupakan juga dirinya. Ya. Nanti sebenarnya ini bisa juga dalam bentuk penjelasan, sebab pada hakikatnya tidak ada yang lebih jelas daripada Tuhan. Nah itu nanti jalan bentuk ketiga. Ya, kita bergerak dari selain Tuhan untuk menuju pada Tuhan. Padahal Tuhan itu paling jelasnya. Ya, paling jelasnya hakikat. Ya. Tapi bentuk ketiga nanti perjalanan. Nah, bentuk pengetahuan huduri yang bentuk kedua ini sebagaimana diisyaratkan, ya, jadi dia adalah perjalanan pada diri, perjalanan dalam bentuk huduri dan penyaksian. Maka di sini salik dan jalan itu adalah satu, dan tidak ada perbedaan antara pejalan dan jalan, salik dan jalan, kecuali aspek mafhum saja. Tapi dari aspek realitas wujud eksternal itu adalah satu. Salah satunya yang terpisah darinya adalah maksad atau tujuannya ini Tuhan. Ya. Jadi antara pejalan dan jalan satu karena pada diri. Jadi yang berjalan diri tapi jalannya juga adalah diri. Bagaimana diri itu mengalami perubahan kesempurnaan demi kesempurnaan, tapi tujuannya tetap masih berbeda karena ada tujuan yang tidak dicapai, yakni ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di kaulullah. Ya. Itu tadi yang bentuk kedua dari pengetahuan atau perjalanan pada diri. Jadi bentuknya yang pertama itu adalah masih semacam pengetahuan usuli karena memakai perenungan, memakai penelahan terhadap diri. Tapi bentuknya yang kedua, huduri itu adalah perjalanan pada diri. Nah, ini penjelasan tentang jalan kedua, yaitu pengetahuan pada diri. Di sini ada beberapa poin tentang diri atau beberapa poin tentang nafs. Pertama, nafs itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Dan ilmu syuhudi atau huduri itu setingkat dengan kedudukan keeksistensian. Jadi pengetahuan syuhudi kita itu terhadap realitas setingkat dengan kedudukan keeksistensian kita. Jadi kalau kita kedudukan keeksistensiannya materi, ya sebatas kematerian saja. Sampai eksistensi kita derajatnya misalnya beranjak dari materi ke misali, dari misali ke akal. Ya, kalau bisa memasuki alam lahut. Jadi nasud, malakut atau mulki tadi, nasud, malakut, jabarut. Di atas jabarut ada disebut lahut. Lahut Tuhan ilahi. Sampai pada Tuhan dan berjalan mendapatkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Itu penjelasannya dia. Ya. Jadi ada 4 perjalanan dalam nirvana itu. Istilahnya dari makhluk menuju Tuhan, perjalanan dalam Tuhan,
untuk mendapatkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, perjalanan kembali, ya, dan perjalanan di dalam makhluk untuk membawa makhluk ke Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi nafs sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan dan itu sesuai dengan tingkatan keeksistensian, juga untuk mendapatkan pengetahuan syuhudi. Jadi semakin tingkat keeksistensian tinggi, maka semakin pengetahuan syuhudi lebih besar atau lebih sempurna, pengetahuan huduri. Yang kedua, berasaskan gerak substansi, maka memungkinkan perubahan tahapan rendah menuju tahapan tinggi, atau tingkatan rendah menuju tingkatan lebih sempurna, tingkatan sempurna. Dan dari jalan ini maka penyaksian juga akan istilahnya menjadi identik dengan penyaksi. Nah, ketika ini maka dia akan mendapatkan kesempurnaan. Jadi pengetahuan usuli itu tidak menyempurnakan, tapi yang menyempurnakan itu adalah pengetahuan ulumi. Makanya pengetahuan terhadap nafs dengan pendekatan pengetahuan usuli, meskipun dia mempunyai pengaruh kepada diri, sebab ia memberikan kesadaran kepada diri, tapi kalau kita tidak bergerak-gerak, diri juga tidak akan mendapati kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu ya ini bergerak dalam diri. Apalagi pengetahuan usuli afaki, ya. Jadi dia memberikan semacam pengetahuan kesempurnaan, bentuknya usul, keyakinan. Makanya kan kita itu tidak bisa tanpa amal. Jadi iman, amal, keyakinan, amal. Kapan ilmu menyatu dengan kita? Diamalkan, diimplementasikan, dan hanya dengan diamalkan makam bisa didapat. Kedudukan bisa didapat, kedudukan kita bisa beranjak. Jadi selagi misalnya ilmu tauhid hanya dalam bentuk konsepsi, tapi tidak beramal, tidak salat, tidak berbuat amal saleh, artinya berbagai perbuatan baik, ya, yang tercakup di dalam ajaran syariat Islam dan akhlak Islami, itu tidak bergerak-gerak kedudukan diri kita, meskipun kita punya pengetahuan usuli tauhid. Bahkan boleh jadi kita bukan muwahhid. Muwahhid maksudnya bertauhid. Makanya kalau di dalam pendekatan irfani, orang muwahhid itu yang bersesuatu gitu. Kalau hanya dalam sebatas pengetahuan usuli, ya terkumpul saja konsepsi-konsepsi di benak, tidak berseri suluk, itu tidak menjadi muwahhid. Nah, kemampuan melakukan perubahan nafs, karena nafs meskipun dari satu sisi dia adalah non materi, tetapi mempunyai hubungan dengan badan, mempunyai hubungan dengan tubuh.
Oleh karena itu kenon materian nafs berbeda dengan malaikat. Karena malaikat itu sudah non materi sempurna dan tidak mempunyai hubungan lagi dengan tubuh. Maka itulah maka nafs bisa menerima perubahan. Beda dengan malaikat. Sebagaimana firman Tuhan, wa ma minna illa lahu maqam ma'lum. Bahwasanya para malaikat itu memang mempunyai sudah kedudukan yang ma'lum, yang tertentukan. Nah, nafs tidak seperti itu. Maka dia mengalami perubahan-perubahan. Jadi nafs itu tidak ada makamnya ditentukan. Di mana? Bahkan nafs itu sebenarnya dari segi potensi pergerakan menyempurna itu tidak terbatas. Meskipun mungkin tidak bisa mencapai tak terbatas. Karena ada fase dia seperti bilangan. Bilangan itu secara potensi tidak terbatas. Tapi kan tidak ada realitas tidak terbatas. Kapan kita berhenti, disitulah batasannya. Kita berhenti berbilang misalnya, ya. Nah, disitulah batasnya. Tapi dia secara ini ya tidak terbatas. Tapi bukan tidak terbatas aktual secara potensi. Nah, nafs secara potensi tidak terbatas, tapi secara aktual terbatas. Karena di mana kedudukannya terbatas di situ. Dan tidak bisa mencapai keaktualan tak terbatas itu. Ya namanya saya tak terbatas dicari kapan? 100 tahun berjalan tak terbatas itu ya namanya tak terbatas. 1000 tahun berjalan tidak. Bahkan berjuta-juta tahun berjalan karena yang ingin dicapai adalah tak terbatas ya tidak bisa. Namanya saya tak terbatas dari segi waktu, tak terbatas dari segi tempat, tak terbatas dari berbagai sisi. Jadi tidak bisa dicapai tak terbatas itu. Tapi nafs ya dia tidak mempunyai kedudukan tertentukan, maklum. Jadi setiap nafs itu sebenarnya semuanya berbeda dari aspek kedudukan. Tidak ada nafs yang mempunyai kedudukan sama. Semua berbeda. Nah, di sini yang keempat, selain bagi nafs itu ada disebut tahapan-tahapan, ada disebut dengan ilham, mulhima, ada lawahma, ada ammara bisu, ada mutmainnah, ya, itu juga mempunyai sisi-sisi lain yang istilahnya bisa dilewati dan dicapai tahapan-tahapan tersebut. Jadi kita misalnya ini masih pada awal ada pada nafs amarah. Sesudah itu kita nafs lawama. Sudah itu nafs mulhimah, mengilhamkan kita perbuatan baik. Kemudian nafs mutmainnah. Nafs mutmainnah kalau sudah sampai pada nafs mutmainnah itu sudah dijamin surga. Ya. Jadi nafs mutmainnah itu sudah akan dijamin surga. Karena ayat suci Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhan nafs al-mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki ila radiyatan mardiyah. Ada khuli fi ibadi wa khuli jannati. Ya. Jadi kalau sampai pada nafsu mutmainnah ya sudah pasti masuk surga. Tapi untuk sampai pada nafsu mutmainnah
Kembali lagi itu dengan jalan penyucian diri kan, jalan ibadah pada Tuhan, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana menghilangkan semua aspek-aspek eksternal yang memenjarakan diri maupun yang ada dalam diri, ego ya, pada diri. Nah, ini penjelasan tentang 4 poin tentang nafs. Yang terakhir dalam hal ini, jalan pengetahuan terhadap tauhid, yaitu dari maksad kepada maksud, yang mana dalam perjalanan ini manusia berjalan dengan pemikiran dan perjalanan pada hakikat eksistensi, ia akan sampai kepada maksud atau tujuan. Dan pada semua sisi, sebelum ia menyaksikan sesuatu, maka ia menyaksikan Tuhan. Oleh karena itu, jalan dan tujuan di sini adalah satu. Meskipun tentunya tetap terdapat perbedaan, karena ya apa istilahnya, pejalan di sini wujud ciptaan makhluk ya. Nah, apa tadi yang saya ingin jelaskan itu sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi. Kan kalau di dalam doa Arafah itu ada isyaratnya. Imam Hussein mengatakan, apakah sesuatu itu lebih jelas sehingga istilahnya dengannya kita berwasilah untuk mengetahui. Padahal tidak ada yang lebih jelas daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih zahir dan nampak dari Tuhan. Ya, ayat ini disyaratkan dalam ayat suci Al-Quran seperti ayat suci wal awal wal akhir wal zahir. Ya. Dialah yang awal dan akhir, dia juga yang zahir, dia juga yang nampak, dan dia juga yang batin. Tapi ini landasan, istilahnya landasan teoritisnya harus dijumpai di dalam ilmu irfan. Ya. Nah, yang saya ingin jelaskan ilustrasi tadi begini. Kalau misalnya kamar ini gelap sekali kan. Jadi meskipun ada papan tulis, ada lemari misalnya, ada meja, berbagai kursi, ada laptop, ada kasur, ada tempat tidur, bantal. Kalau gelap sekali, bisa tidak antum lihat sesuatu? Bisa tidak? Tidak bisa kan? Kapan bisa terlihat sesuatu? Ketika ada cahaya. Tapi ketika ada cahaya, yang antum saksikan apa? Nah, di situ kesalahan. Yang pertama yang antum saksikan sebenarnya cahaya dulu, baru kasur. Ya. Cahaya dulu antum lihat, baru kasur. Karena yang menampakkan kasur, kursi, meja itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Tuhan itu hakikat cahaya langit dan bumi. Ya. Ini ilustrasi alam materi, tapi lebih luas daripada alam materi ini, lebih sempurna maknanya daripada alam materi. Jadi ini pun sebenarnya cahaya dulu kita lihat.
Jadi tidaklah sebenarnya kita itu melihat sesuatu, melainkan Allah dulu mesti dilihat. Ya. Tak? Sebagaimana itu tidaklah kita bisa melihat bantal, kursi ini sebelum kita melihat cahaya. Cahaya dulu kita lihat, baru yang nampak itu. Ini ilustrasi. Makanya kan Imam Malik dikatakan, ya, bagaimana kamu menemukan Tuhan? Saya tidak akan melihat sesuatu kecuali bahwasanya saya melihat dulu Tuhan sebelumnya, melihat persamaannya dan beribadah sesudahnya. Karena kita ini tercakupi oleh hakikat Tuhan, tercakupi semua kosmos ini, semua alam ini tercakupi oleh hakikat Tuhan, wujud Tuhan, ya, eksistensi. Tapi seperti itu tadi, kita semua kan bilang kursi, kita lihat, kita melupakan bahwa cahaya dulu kita lihat baru kursi. Penglihatan kita itu sampai pada kursi, sebelumnya cahaya dulu. Ya. Makanya ketika tidak ada cahaya, tidak ada dilihat sama sekali. Jadi melewati jalan ini ibaratnya sirat mustaqim, itu adalah paling baiknya jalan. Yakni pengetahuan Tuhan lewat Tuhan. Dengan perjalanan pada hakikat eksistensi membawa salik untuk mengetahui Tuhan. Dan pada jalan ini akan membawa salik untuk tidak lagi mencari sesuatu selain Tuhan. Sebagaimana arif, ya, tidak akan mencari dan tidak akan menginginkan selain bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, pada dasarnya kebahagiaan dan kesempurnaan manusia itu berada dalam pancaran menghasilkan pengetahuan terhadap hakikat eksistensi. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail tentang pembahasan pengetahuan terhadap Tuhan lewat Tuhan. Nah, ayat yang tadi kita bacakan dari awal pembahasan, yaitu surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nah, yang bahagian ketiganya, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya, apakah tidak cukup dengan Tuhan? Jadi lewat Tuhan. Annahu ala kulli syai'in syahid. Bahwasanya ia tersaksikan atas segala sesuatu. Jadi untuk ma'rifat kepada Tuhan tidak lagi butuh kepada perenungan dan pemikiran di dalam ayat-ayat afat serta ayat-ayat anfusi. Sebab awalam yakfi birabbika, apakah tidak cukup dengan Tuhanmu? yakni jika ingin mengenal Tuhan, ya tidak cukup tidak perlu pada yang lain, cukup dengan Tuhan.
Kemudian yang kedua, annahu ala kulli syai'in syahid. Bahwa pada hakikatnya ia itu tersaksikan pada segala tempat, di atas segala sesuatu. Tuhan tersaksikan. Fa'ainama tuwallu, kata ini banyak digunakan oleh ulama. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Jadi dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, fasamma wajhullah, di situ wajah Allah. Kalau kita melihat gunung, gunung kita lihat. Kalau kita melihat laut, laut kita lihat. Kalau kita melihat bulan, bulan kita lihat. Tapi Pak, kalau ia melihat gunung, tidaklah ia melihat gunung, melainkan dia melihat pemilik gunung dulu, pengada gunung dulu, pengada laut dulu, pengada bulan dulu. Tentu penyaksian ini bukan penyaksian indera, maksudnya penyaksian basira, penyaksian kalbu. Ya. Jadi pada hakikatnya ya tidak perlu orang dengan perantara afak, ayat-ayat afak dan ampusi untuk mengenali Tuhan. Ini mungkin ada juga istilahnya kesesuaiannya dengan pembahasan kita sebelumnya tentang kefitrahan, pengetahuan kepada Tuhan. Sebenarnya seseorang itu jika ia pada awal kehidupannya sudah melakukan pergerakan fitrahnya, kesempurnaan fitrahnya, kan pada hakikatnya pengetahuan huluwi yang sempurna itu adalah hasil dari pergerakan fitrah. Ya, fitrah yang mana fitrah itu mendapatkan kesempurnaan fitrahnya. Fatarah, dari kata fatarah menciptakan dengan itu maka sampai kepada penciptanya. Ya, jadi pergerakan pada fitrah. Ya. Ya, kita juga sudah 1 jam lebih dalam pertemuan ini. Nah, ini sangat juga bagus, sangat indah digambarkan oleh Amirul Mukminin Ali alaihissalam, hubungan antara Tuhan dengan makhluk. Beliau berkata, huwa fil asya ala gairi mumazajah kharijum minha ala gairi mubayana. Jadi pada dasarnya Tuhan itu pada seluruh alam, pada segala sesuatu tanpa mumazajah. Mumazajah bercampur. Dia juga di luar dari segala sesuatu. Tapi tidak ada mubayana. Tidak, apa istilahnya mubayana, berbeda, berjarak. Oleh karena itu pada hakikatnya setiap sesuatu yang kita ketahui, pertama yang mesti kita ketahui adalah Tuhan, karena Ia mencakup segala sesuatu. Wa fil asya ala ghairi mumasaja kharijum minha ala ghairi mubayana. Tapi di sini juga kesulitannya, kerumitannya. Ya. Dia pada segala sesuatu, tapi tidak mumasaja, tidak bercampur, tidak hulul. Jadi pemahaman tauhid hulul itu juga salah. Ada bentuk pemahaman tauhid hulul. Itu juga tidak betul. Ada beberapa khurafat juga, tapi disebut sebagai sufi jahala yang berkeyakinan bentuk seperti itu. Atau ajaran panteisme, itu di irfan semua. Ini mesti kita memang mempelajari irfan supaya lebih bisa lebih luas. Sudah? Ya. Nah, kita juga sudah hampir selesai. Ya. Jadi pada hakikatnya kita itu mengetahui setiap sesuatu
pada awalnya mengetahui Tuhan, mengenali Tuhan, barulah mengetahui sesuatu tersebut. Karena Tuhan di atas segala sesuatu. Di atas segala sesuatu tersaksikan. Ya, sesuai dengan ayat tadi yang kita innahu ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Tuhan atas segala sesuatu syahid, tersaksikan. Dengan demikian maka kita menelaah eksistensi, murni eksistensi itu cukup akan menyampaikan kita kepada jalan tauhid. Nah, jadi begini, irfan itu ingin menemukan Tuhan lewat saysu dan tidak dengan perantara yang lain. Filosof pada akhirnya juga ingin mengetahui Tuhan tidak dengan perantara yang lain, tapi dengan Tuhan, mengetahui Tuhan. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan burhan siddiqin. Belum pernah dapatkan burhan siddiqin. Nah, yang pertama mengisyaratkan burhan siddiqin itu Bu Alusina, ya, Ibnu Sina. Ya. Jadi tidak lewat makhluk mengenal Tuhan, tapi lewat Tuhan. Nah, itu dengan perenungan eksistensi murni. Karena eksistensi murni itu adalah hak Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam irfan ada satu pasal sebelumnya, faslul awal fil wujud wa huwa hak Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan tentang eksistensi dan dia adalah hak Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat eksistensi, hakikat atau eksistensi murni itu adalah Tuhan dalam perspektif irfan dan filsafat. Makanya dengan perjalanan lewat wujud mencapai tauhid itu perjalanan lewat Tuhan, pengetahuan pada Tuhan. Secara akal, ya, secara perenungan akal. Nah, ini lebih tinggi lagi dengan perenungan nafs. Jadi ada perenungan alam, ada perenungan nafs, dan ada perenungan eksistensi menuju pada tauhid. Karena eksistensi murni adalah Tuhan, maka dari Tuhan ke Tuhan. Ya, sudah paham? Oke. Sekian kita punya pembahasan. Nah, ini tentu akan kita bahas lebih detail lagi. Pertemuan berikutnya malah kita akan membahas lagi jalan afaq, yaitu pengetahuan Tuhan dengan ilmu usuli, tentunya dengan berbagai penjelasan lebih detail lagi. Ya. Jadi pembahasan kita ini dengan pendekatan Qur'ani, di samping Qur'ani sangat dibantu tentunya dengan penjelasan ilmu kalam, ilmu filsafat, bahkan ilmu irfan. Ada sebenarnya di sini pendekatan ilmu irfannya, tapi saya tidak berikan kepada Anda. Sebab Anda tidak mempelajari dasar-dasar ilmu irfan. Ya, di sini ada pembahasan di sini setelah. Jadi saya tidak saya lewati saja sini. Ya. Tapi kalau Anda belajar irfan, saya akan jelaskan juga. Ya. Hari Sabtu ada? Oh, kau sama hari Sabtu antum? Oh, iya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.